Oke guys, balik lagi ke Bas Clemens. Kita masih analisis game yang ketiga ya. Jadi setelah game pertama mereka nge-ban Kari ya, terus dia pilihnya Leomord sama Martis, itu masuk akal. Tapi game kedua dengan adanya Link di tangan EVOS, itu permainan Gashin daripada anak-anak mereka benar-benar nggak bisa berbuat banyak dan nggak bisa gerak. Karena dengan menggunakan Chou sama Gashin sebagai carry di akhir game itu agak sedikit susah mungkin ya bisa dibilang buat ngejar-ngejar seorang Link juga. Jadi kita bakal melihat di sini Uranus akan digunakan sama EVOS dan juga ada pick Cecilion di sini. Jadi kalau misalkan dari MM masih ada Bruno, masih ada Granger ya, kecuali mereka mau menggunakan lagi pakai meta Leomord lagi mungkin. Tapi di sini biasanya mereka akan ngepick ke arah Carmilla. Mereka akan hobi ya pakai Carmilla dari tadi. Kalau misalkan mereka bisa pick Carmilla, mereka akan pick Carmilla dulu. Ditambah kalau misalkan EVOS itu ngambil Carmilla dan juga Cecilion, bakal sedikit susah. Wow, Parcia di sini akan digunakan. Setahu gue Parcia itu kemarin masih di ban. Apakah sekarang sudah dilepas? Karena kemarin emang ada bug 2 ini ya, apa namanya? Double damage kalau nggak salah. Dan RZ akan mengamankan Sylvana-nya karena emang sudah 2 game Sylvana daripada anak-anak EVOS cukup memberikan apa ya, tekanan-tekanan ya, memberikan orang-orang tuh jadi pada susah. Carmilla di sini masih belum ada yang ngambil dan EVOS mau punya kesempatan buat ngambil Carmilla, dikomboin juga sama Cecilion di sini. Apa yang bakal di-ban di sini? Anak-anak EVOS masih membutuhkan menurut gue di sini mungkin apa ya, tank-tank opening, mungkin apa nih, Kufra ke Chou. Mungkin Jowhead di sini yang dibutuhkan sama EVOS atau bahkan Chou. Tapi sepertinya bakal di-ban salah satu kan Nana yang bakal di-ban di sini. Nggak pengen ada yang resein dengan Molinanya. Digi masih terbuka, Valir masih terbuka, Selena juga masih kebuka. Biasanya kan kayak Valir, Selena itu kayak paling lakunya paling cepet guys. Tapi di pertandingan kali ini kita lihat bahkan Valir, Selena nggak ada yang ngepick satu pun guys. Kita akan lihat di sini pickkan game ban ketiga daripada anak-anak EVOS apa yang akan dilakukan di sini. Karena emang di sini Reka sendiri sudah punya satu tanknya, terus locker buat Sylvana yang udah ada, damage-nya juga ada. Hanya tinggal Hero Miracle dan juga Baymax di sini. Chou bakal diamankan sama anak-anak EVOS dan bener kan EVOS ngambil Jowhead karena itu hero yang mereka butuhkan. Dan kita akan melihat di sini 2 core ya, Moment of Truth. Apakah akan menggunakan Leomord lagi atau akan menggunakan meta yang lain lagi? Hayabusa, Hellcard masih terbuka di sini kalau misalkan Baymax pengen main hero-hero assassin. Sementara Miracle apakah bakal keluar lagi Haritnya atau bahkan Lunox-nya? Karena sebetulnya mereka di sini kayaknya mau menang mau kalah juga nggak gitu ngaruh ya. Mereka tetap peringkat pertama kalau nggak salah. Dan kita akan melihat 2 assassin sekaligus ya. Di match pertama 2 fighter sekaligus, di match ketiga 2 assassin sekaligus ya di sini. Jadi kayak emang mereka ini kayak suka mengeluarkan meta-meta yang ini ya, nggak konvensional ya. Jadi kayak agak sedikit aneh ya, agak sedikit berani bisa dibilang. Tapi kita bakal lihat aja nih ya. Mungkin mereka keluarin meta kayak gini nggak selalu berhasil. Gue nggak bilang selalu berhasil. Tapi paling nggak tuh mereka berani gitu gunain yang kayak gini-gini. Udahlah kita 2 assassin, kemarin tadi 2 fighter gitu ya. 2 fighter tadi berhasil. Kita bakal lihat di sini siapa yang bakal bunuh Baxianya ya. Karena dari tadi kesulitan-kesulitan anak mereka di game pertama mungkin kayak Groknya didiemin aja gitu ya. Mau ada Grok lewatin aja. Mereka punya juga siapa namanya? Cecilion buat ngeburst Groknya di akhir-akhir, tapi kali ini hanya ada Parcia. Jadi kita bakal lihat bagaimana gamenya berjalan. Oke, kita lihat EVOS seperti biasa langsung 5 item ROM guys ya. Tapi kalau misalkan Reka ini kayak selalu bikin 2 jungle dulu. Kayaknya mereka tuh emang lebih suka buat ngamanin ininya dulu ya, ngamanin buffnya mereka terlebih dahulu. Nei bakal nongkrong di tengah di situ. Sepertinya akan mendapatkan level 2. Baymax dengan Hayabusanya ya. Salah satu hero kesukaan dia juga ya bisa dibilang. Karena dia kan setahu gue tuh dia suka hero yang pindah-pindah Cloud ya, semacam Hayabusa. Bahkan mungkin Harley, nggak tahu ya kalau Harley dimainin atau nggak, belum pernah lihat sih. Ya, tapi biasanya kalau misalkan mereka jago main hero-hero yang pindah-pindah kayak gitu bisa juga pasti main Harley guys ya, kenapa tidak. Dan kita bakal lihat di sini sepertinya Sylvana yang bakal nahan lane, Nei akan nemenin terus ganggu. Iya lo Nei, iya nggak dilepas guys ya, malah ke reset di situ sepertinya. Iris harus pulang dulu dan itu rese banget sih ya. Kalau misalkan Iris udah kayak gitu, itu jadi kayak istilahnya buah si malakama guys ya, mau maju salah,
Ya nggak mau balik juga mati nanti kan. Wah, Moon langsung menggunakan flame shotnya di situ mencoba untuk mendapatkan kill terhadap Granger, tapi sayang banget belum bisa didapatkan. Sementara kita lihat di sini BMX ada punya retri guys ya, tentunya dia bakal dapetin ininya guys ya, buff birunya. Suns akan mencoba bertahan, kita lihat masih terlalu tanky guys, belum ada rasanya ultimate daripada Shadow Kiru ya, daripada seorang Hayabusa belum ada rasanya guys. Jadi kalau misalkan ntar udah jadi endless battle, udah jadi segala macam ya, pasti beda cerita itu guys. Hans mencoba untuk melempar seorang RZ di sini, berhasil dilempar, darahnya tinggal setengah. Kita lihat mencoba untuk menahan, dan kita lihat BMX akan datang pada saat yang tepat. Udah nggak ada ulti sepertinya di sini guys ya. Apakah harus bisa mendapatkan kill? Sylvana di situ yang mendapatkan kill. Kalau dari BMX sendiri emang dia nggak menggunakan bounty ya. Bounty-nya diamankan sama Miracle. Di situ Hans harus mati, Panzer juga harus mati guys ya. Sepertinya sama seorang Hellcard di situ. Iris bakal coba untuk maju di ulti begitu saja. Apakah damage-nya cukup? Damage-nya cukup guys. Di sini bakal bahaya banget ya. BMX udah dikasih makan di sini di awal. Miracle udah dikasih makan juga. RZ udah dikasih makan juga. 3-0 sementara untuk Reka Esport. Dan di sini awal mulanya itu dari pergerakan Nei sih ya. Nei-nya maju-maju. Itu si siapa namanya? Si Irisnya lagi ngebuff, digangguin, jadi ribet urusannya kan. BMX di sini masih bisa melarikan diri, masih menggunakan clone shadow-nya. Dan di sini Parsia sama Hellcard pengen banget sih ya dia ngebunuh Uranusnya. Uranus apakah masih cukup damage-nya? Kita lihat mencoba untuk dimajuin, tapi sayang banget belum ada Petrify daripada Hellcard, dan tapi tetap aja damage daripada Moon di sini. Waduh, gila Nei-nya tukang ganggu banget, bener-bener guys ya. Anjing Nei-nya bikin pusing guys ya. Di sini Grok pergerakannya benar-benar bikin pusing seorang Iris ya. Iris di sini pakai Purify ya. 3 Purify tentunya di awal bakal susah banget ya. Emang mereka di sini anak-anak mereka udah tahu banget ya, karena kalian kalau melihat kenapa Bang Groknya berani kayak gitu ya. Ya karena emang Groknya itu udah tahu kalau anak-anak di sini lemah banget. Anak EVOS tuh di early lemah banget. Mereka nggak punya retribution juga, mereka nggak punya flame shot juga. Jadi mereka memanfaatkan kesempatan itu buat melakukan pressure, dan gue sih percaya sih ini nggak bakal dikasih lagi yang namanya buff biru nih. Ya, si siapa namanya, si anak-anak mereka nggak bakal kasih buffnya ke arah si Granger lagi. Lu terserah lah ya, lu mau main hyper carry, mau main hyper apa kayak ya. Pokoknya buffnya gue nggak kasih, pokoknya gue rusuh terus. Kita lihat aja di situ di bagian atasnya, Nei bakal matika di sini, masih bisa escape di situ menggunakan rune. Sementara di bagian atas bakal di pressure terus. Kita lihat Hans sudah mati 2 kali di sini, Iris juga sudah mati 2 kali. Moon akan sedikit terjebak, akan bisa mundur di situ ya, karena emang Parsia di sini salah satu hero support yang apa ya, movement itu paling fleksibel bisa dibilang. Di sini kita lihat Miracle damage-nya besar banget, dan ya dia udah nggak bisa farming sih. Irisnya level 5, bayangin level 8 2 orang ya di tangan anak-anak mereka, sementara anak-anak EVO semuanya level 5. Bahkan Nei aja level lebih tinggi daripada core-nya di sini. Miracle mencoba untuk mendapatkan kill terhadap Panzer, bakal di Nightmare apa tuh namanya, lupa gue guys ya. Pokoknya di ulti langsung dimajuin gitu aja, langsung ingin mendapatkan turret. Kita lihat Baxia di situ udah siap, tapi Miracle bakal langsung lompat melewati tebing guys ya. Jadi kita lihat bakal di pressure terus. Kita lihat, gila nih Hayabusanya udah sampai ke depan-depan, RZ juga berada di depan-depan, bakal mati sih Sylvananya ya. Cuma kita nggak lihat, nggak masalah. Itu Fabians akan sangat berbahaya guys ya. Kalau misalkan Hayabusanya udah punya ulti lagi pasti mati dia. Dan kita lihat bakal dilepas ya di sisi bawahnya. BMX bakal langsung masuk ke arah Fabians. Udah ditargetin guys ya. Itu bayangannya kalau udah masuk ke Fabians, gue udah gak ngerti lagi Fabians mau ngapain. Hayabusanya juga tajir banget lagi. Bakal dapetin buff lagi di sini. Ya karena dia ada retri di sini. Wait, harus mundur. BMX bakal mati guys ya. Agak sedikit memaksakan buff sepertinya. Moon ini kalau dapetin Iris ya bisa bagus banget. Sepertinya lebih memilih untuk nge-cover seorang Hellcard buat ngedapetin turret tengah, karena di sini emang bagi mereka sekarang emang mereka dapat kill banyak ya, network jauh banget. Jadi yang mereka harus lakukan adalah di sini mendapatkan turret demi turret guys, supaya bisa snowballing. Waduh, ini bahaya nih guys ya. Miracle harus mundur di sini, Nei juga harus mundur. Damage daripada Moon nggak masuk di situ. Panzernya benar-benar kayak bisa nge-buying time banget buat anak-anak EVOS sehingga buat ngembangin game ya. Dan kali ini sepertinya EVOS akan mendapatkan buff birunya kali ini ya, yang sudah diatur guys ya. Tadi emang kayak agak sedikit terlalu maju sih. Mungkin nafsu sama Uranus itu bukan hal-hal yang baik emang. Moon langsung cicil seorang Suns di sini. Kali ini Suns dengan Baxianya nggak bakal bisa seenak yang tadi. Kalau tadi itu kayak Uranus itu suka-suka guys, mau Uranus lagi. Siapa Baxianya mau jalan kemana juga sikat guys ya. Dan Miracle di sini masih menunggu Panzer apakah akan diamankan guys sama seorang Moon, dan juga Miracle harus bisa mundur. Nei-nya berada di depan banget di sini, sepertinya harus mundur.
Ya, dan di sini anak-anak mereka sih sebetulnya kalau mau sampai late game juga mereka gua rasa masih kuat ya. Mereka punya assassin, mereka tentu ada yang bisa bagi tugas, satu ke Iris, satu ke Fabians ya. Cuma masalahnya kalau Fabians saya nggak ketangkep terus Sanguin Klawe kena 4-5 orang, itu yang bahaya guys ya untuk late game-nya. Hayabusa akan melakukan inisiasi karakter turtle di sini. Ya, 4 Purify emang buat late game banget sih. Ini EVOS benar-benar udah siap banget buat late game ketika itemnya jadi. Ya, ketika itemnya jadi terus mereka nggak bisa di take down dengan cepat, mereka punya Purify, mereka tuh team fight-nya bakal enak ya. Begitu mereka mau team fight semuanya bisa, mereka semua sanggup, nggak ada yang bisa keculik. Tapi untuk early game memang berat banget guys. Apalagi mereka nggak ada yang punya retri, makanya dari tadi diharas. Kita lihat Sylvana di situ akan langsung mengunci 2 orang sekaligus. BMX masih belum mau menggunakan ultinya. Ulti dikeluarkan pada saat terakhir, double kill di situ dari seorang Parsha. Bukan dari seorang Hayabusa, tapi Parshanya yang double kill. Miracle selalu damage ke arah Panzer dengan sangat parah ya. Panzer selalu kayak dikit-dikit dilompatin, cakar setengah ya. Lompat cakar setengah, jadi kayak nggak bisa bener-bener ke pressure abis sih. Lihat Fabian di situ bakal coba untuk menghindari serangan daripada seorang Moon, tapi damage-nya udah sakit banget daripada seorang Parsha. Ya, di sini Parsha gue nggak tahu ya, kok boleh dipakai gitu guys. Setahu gue masih di ban gitu sama turnamennya. Tapi BMX di sini bakal langsung, apa itu MPL doang, nggak tahu ya, apa itu MPL doang ataukah ternyata MDL atau udah dibuka ban-nya. Dan BMX di sini bakal langsung menunggu aja guys ya, menggunakan saat-saat terakhir untuk melakukan ulti ke arah seorang Panzer, bakal diulti sama seorang Moon di situ. Moon juga benar-benar pinter banget menggunakan apa-apa prediksi ya, prediksi untuk menggunakan ultinya benar-benar pinter. Jadi kayak selalu orang mau kabur kemana tiba-tiba ada bola-bola, ada bulat-bulat ya. Itu waduh itu dia Sanguin Claw-nya guys ya, yang kayak gue bilang kalau kena 2-3 orang, 4-5 orang lebih parah lagi guys. Kita bakal melihat di sini sementara Miracle dan juga BMX akan tetap memberikan pressure ya di sini ke arah jungle-junglenya, dan sepertinya mereka harus tetap ini, makanya Hellcart-nya juga nggak mundur ya, dia nggak ngambil buff merah dulu karena emang di sini pada saat momen-momen menang kayak gini penting banget terus untuk memberikan pressure. Kalau misalkan sekali dikasih kendor, ntar musuhnya dikasih farming jadi enak itu istilahnya. Jadi mereka harus tetap berada di depan terus. Moon 5 kill, BMX 5 kill di sini, Hellcart-nya 2 kill. Wow, lu lihat Uranusnya tuh, sekali dicepret darahnya setengah. Dan kita lihat BMX agak sedikit terlalu maju di situ, kena Sanguin Claw, dan tapi nggak apa-apa ya, karena di sini dengan pengorbanan yang dilakukan BMX, teman-temannya bisa mendapatkan, widih, masuk lagi Miracle. Tapi yang selalu ngebunuh adalah Moon di sini ya dari tadi. BMX-nya kayak berkorban, tapi dia nggak sadar itu tengahnya udah diharas berempat orang ya sama anak-anak mereka yang lain. Jadi mereka emang ganti-gantian lah istilahnya ya. Dan kita lihat nih bakal langsung masuk ke arah Fabian di situ. Nih pengen dilempar tapi lihat cover daripada seorang Moon benar-benar on point banget. Begitu Nih-nya mau dihajar, tiba-tiba ada serangan daripada seorang Parsha. Nih akan melewati turret di situ untuk melarikan diri. Sepertinya mereka akan regroup dulu, mungkin mendapatkan buff dulu daripada seorang Iris. Iris sudah benar-benar nggak bisa gerak di sini ya. Level 10 di menit ke-9. Biasanya tuh kalau hyper carry menit 9 tuh udah dekat-dekat level 13, minimal 13 lah ya. Minimal 13 kalau hyper carry biasanya. Dan Lord di sini bakal cepet banget. Arzit dan Miracle yang akan melakukan inisiasi secara bersamaan di sini. BMX akan datang juga. Kita lihat Lord bakal spawn ini, bahkan ya satu turret pun belum dihancurkan sama anak-anak EVOS guys. Dan sepertinya EVOS di sini akan sedikit bukan sedikit sih, banyak sih tertekannya ya. Bakal tertekan banget ya, bakal tertekan banget. Kita bakal lihat apakah mereka masih mampu untuk menahan last push di sini ya daripada anak-anak mereka. Kalau mereka masih bisa nahan sampai menit ke-15 itu ya, mungkin comeback bisa. Tapi ini ya permasalahan ini mungkin kayak challenge paling susahnya. Nahan wave ini akan paling susah nih, guys. Kita lihat di sini Miracle mencoba nahan, Sanguin Claw dihindarin gitu aja, endet-endetan mereka guys. Suns kali ini nggak begitu tanky guys. Kalau di game tadi kan sebelumnya tanky banget ya. Kalau sekarang kena shuriken dari Hayabusa aja udah sakitnya minta ampun guys. Kita bakal lihat di sini mungkin kurang opener ya bisa dibilang di sini, hanya ada Nei doang. Dan kita lihat Panzer di situ langsung dicicil sama seorang BMX. Moon-nya bakal langsung target ke arah belakang. Lihat Iris ya guys ya. BMX-nya nggak kasih lepas guys. Langsung masuk ke arah seorang Iris. Tiba-tiba ada bola Parsha, tiba-tiba ada Hayabusa depannya, gimana cara kaburnya lagi kan. Kita lihat Fabians akan menggunakan Purify-nya di situ. BMX akan TB-in begitu banyak damage daripada turret dan bakal mati. Dan mereka bakal langsung mengarah ke arah turret dan game ketiga langsung dimenangkan sama
anak-anak dari Reka Esport ya. Selamat Reka Esport tetap mengamankan posisi pertamanya, dan dia dengan meta duo assassin ini benar-benar kayak galak banget. EVOS menurut gua salah pilih spell sih ya. Kalau misalkan mereka pengen main kayak gini, menurut gua mereka paling enggak Grangernya sih gimana ya? Harus punya retri mungkin ya. Soalnya kayak kalau misalkan kalian punya Purify, mungkin kalian amanin pada saat kalian punya team fight. Tapi kalau misalkan kalian nggak pakai retri, itu kalian nggak bakal dikasih farming. Itu yang dilakukan sama anak-anak Reka. Jadi gitu aja analisisnya. Semoga kalian suka. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian, dan gue Bas Clemens. Kita udahan dulu hari ini ya. Kita bakal mungkin besok lagi konten Magic Chess atau konten apa bakal datang tuh guys ya. Bye bye.